Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Safriyadi, berazam.com. Desakan agar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Dr. Andus Haji Samsuar MSI, mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Riau terus menjadi pembicaraan hangat di tanah Melayu, menyusul kekalahan yang dialami Samsuar sebagai calon gubernur Provinsi Riau pada Pilkada serentak 27 November 2024. Sejumlah kader Golkar juga ikut mendesak agar DPP Partai Golkar segera melaksanakan musdalub atau musda dipercepat maupun musda reguler untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar di Provinsi Riau. Di tengah kisruhnya Golkar Riau, nama SF Arianto pun disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menggantikan Samsuar. Benarkah SF Arianto berniat atau berminat menjadi Ketua Partai Golkar Riau? Kita simak satu berita yang dimuat online Cakaplah pada Minggu 1 Desember 2024. Diisukan bakal rebut Ketua DPD 1 Golkar Riau. Ini kata SF Arianto. Mantan pejabat Gubernur Riau SF Arianto membantah informasi terkait isu akan merebut kursi pimpinan di DPD 1 Golkar Riau dari tangan Samsuar. Menurut Arianto, hal itu belum menjadi prioritas dirinya saat ini karena tahapan pesta demokrasi yakni Pilkada serentak belum berakhir. Untuk diketahui, SF Arianto merupakan calon wakil gubernur Riau 2024 yang maju bersama Ketua PKB Riau, Abdul Wahid. Pasangan ini pada Pilkada serentak 27 November 2024 meraih suara terbanyak. Menurut hasil hitung cepat LSI DNJA, pasangan ini meraih suara 43,8%. SF Arianto juga merupakan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan penjabat Gubernur Riau. Nama SF Arianto disebut-sebut layak menduduki posisi Ketua DPD Golkar Riau menggantikan Samsuar yang kalah pada Pilkada Gubernur Riau lalu. Meski namanya disebut-sebut bakal menjadi Ketua Golkar Riau, SF Arianto membantah hal itu. Jadi saya ingin meluruskan informasi tersebut. Karena banyak sekali yang bertanya terkait kursi Ketua Golkar Riau. Saya tegaskan, saya belum terfikir untuk itu. Kami bersama tim masih fokus untuk mengawal rekapitulasi hasil Pilkada kemarin, tegas Arianto Ahad 1 Desember 2024. Penegasan itu diperlukan agar tidak menjadi bola panas ketika dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi saya lihat informasinya belum ada rencana-rencana untuk restrukturisasi di pengurusan Partai Golkar di Riau. Sudahlah, ngapain kita perdebatkan hal ini? Yang jelas untuk saat ini belum terpikir sama saya. Sekarang kita fokus untuk mengawal hasil perhitungan pilkada dan mempersiapkan upaya memenuhi janji-janji kampanye kepada masyarakat. Itu yang lebih penting lagi. Papar calon wakil gubernur Riau yang unggul dari hasil quick count dan real count internal tersebut. Menurutnya, pasca mundur dari jabatan PJ Gubernur Riau dan ASN, ia memang berkomitmen untuk mengabdikan diri dalam membangun bumi lencang kuning. Berbekal pengalaman sebagai birokrat senior dan memiliki pergaulan yang bagus di tingkat lokal dan nasional, ia optimis dapat berkontribusi positif dalam memajukan Riau sesuai janji politiknya bersama calon gubernur Riau Abdul Wahid. Saat ditanyakan mengenai namanya yang disebut-sebut sebagai kandidat calon ketua DPD Golkar Riau karena berhasil memenangkan pilkada, SF Arianto hanya tersenyum. Sebab semua penilaian itu tergantung masyarakat dan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Kalau seperti itu artinya saya cukup
cukup diperhitungkan. Intinya saya belum terfikir ke sana. Pelantikan saja belum. Saat ini mari kita kawal dulu tahapan pilkada sampai pelantikan. Baru kita lihat perkembangan ke depan, tegas Haryanto. Seperti diberitakan sebelumnya, pasca rontoknya para calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Riau dan kabupaten kota mencuat isu soal musdaluk dan pergantian kepengurusan DPD 1 Partai Golkar. Bahkan beberapa politisi senior pohon beringin di Riau ikut angkat bicara terkait indikasi kegagalan yang terjadi selama pilkada. Di tengah karut-marut informasi tersebut, beberapa nama digadang-gadang diperhitungkan untuk merebut kursi DPD Golkar Riau. Di antaranya Karmila Sari, Yulisman, dan SF Arianto. Informasi tersebut terjawab setelah SF Arianto menegaskan belum terfikir untuk menanggapi kisruh di Golkar tersebut. Nah, kata Pak SF belum terpikir untuk menjadi ketua DPD Partai Golkar Riau menggantikan Pak Samsuar. Belum terpikir bukan berarti tidak mau. Insya Allah maulah ini enggak, Pak SF. Cuma kan memang kondisi sekarang ini semuanya masih fokus kepada hasil perhitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah di Provinsi Riau. Sehingga isu-isu politik di luar pilkada harus dikesampingkan dulu. Kemarin saya coba konfirmasi juga kepada Pak SF, apakah benar Bapak berniat untuk menjadi ketua Golkar Riau menggantikan Samsuar? Nah, Pak SF hanya tersenyum saja mendengar cerita itu dan jawabannya sama. Yang disampaikan kepada saya belum terfikir ke arah itu. SF Arianto adalah birokrat yang sudah mengabdi selama lebih 30 tahun di pemerintahan Provinsi Riau. Berbagai jabatan juga ia pegang selama berkarir di birokrasi. Di antara jabatan-jabatan strategis yang diembannya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, pernah juga menjadi Kepala Itwil Prof, pernah juga menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah, lalu Sekretaris Daerah Provinsi, terakhir ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Riau. Dari penjabat Gubernur Riau, ia mengakhiri masa pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara dengan ikut pilkada serentak yang berpasangan dengan Abdul Wahid. Pilkada serentak di Provinsi Riau diikuti oleh 3 pasang calon. Selain duet Abdul Wahid SF Arianto, juga pasangan Samsuar Mawardi Muhammad Saleh dan Muhammad Nasir bersama Muhammad Wardan. Dari perhitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei, pasangan Abdul Wahid dan SF Arianto unggul telak dari 2 pasangan lainnya. Disinilah muncul problem terutama di Partai Golkar. Ketua DPD Partai Golkar, Samsuar, oleh kader-kader pohon beringin diminta untuk bertanggung jawab atas kegagalan Partai Golkar memenangkan kursi pemilihan gubernur Provinsi Riau. Golkar tidak hanya kalah dalam pilkada serentak pemilihan gubernur, tapi juga calon-calon yang diusung Partai Golkar semuanya nyaris mengalami kekalahan. Hanya ada di 2 tempat calon Partai Golkar yang unggul. Pertama di Kabupaten Indragiri Hilir, pasangan Erman bersama Yuliantini. Kemudian pasangan Afni dengan Samsurijal di Kabupaten Siak. Nah, malangnya
Herman Diinil itu juga bukan kader Partai Golkar. Dia adalah mantan birokrat, sementara Afni Zulkifli juga tidak Partai Golkar. Dia adalah swasta yang lama meniti karir sebagai wartawan. Sementara kader-kader Partai Golkar lainnya yang ikut dalam pilkada serentak di kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Riau boleh disebut mengalami kekalahan. Kekalahan yang menimpa Partai Golkar di Tanah Melayu tidak saja pada pilkada serentak, melainkan juga pada pemilihan legislatif Februari 2024. Golkar kalah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehingga sekarang kursi ketua DPRD Provinsi Riau juga dipegang oleh PDI Perjuangan. Karenanya politisi-politisi Partai Golkar mendesak supaya dilakukan musda dipercepat ataupun musda reguler untuk mengganti ketua Partai Golkar. Sejumlah nama sudah mulai dimunculkan untuk menduduki posisi ketua Golkar ini. Di samping SF Haryanto yang nanti akan menduduki jabatan sebagai wakil gubernur Provinsi Riau, masih terdapat nama-nama lain yang digulirkan. Di antaranya Surparman Esos, Yulisman, kemudian Iwan Patah, bahkan Karmila Sari. Golkar memiliki banyak kader-kader potensial, baik yang senior maupun junior, yang sekarang menduduki banyak posisi strategis, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nama lain yang juga dimunculkan adalah Haji Muhammad Haris, mantan Bupati Pelalawan yang juga pernah menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan. Bagaimana reaksi DPP? Sampai saat ini belum ada informasi terkait seperti itu. Apakah Golkar akan segera mengganti Samsuar untuk menambah energi baru di Tanah Melayu, atau Golkar menunggu waktu yang tepat untuk mengganti ketuanya? Yang pasti kejayaan Partai Golkar di Provinsi Riau telah berakhir nyusul pelaksanaan pemilihan legislatif dan pilkada serentak tahun 2024. Kendali partai politik di tahun 2024 ini selain dipegang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga oleh Partai Kebangkitan Bangsa PKB, sukses mengantarkan ketuanya menjadi Gubernur Riau masa bakti 2025-2030. Kita tunggu strategi DPP Partai Golkar untuk mengembalikan kejayaan pohon beringin di Tanah Melayu. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share YouTube kesayangan Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.